Dengan masuknya Ole Romani, Emil Audero, Dean James, serta Joy Pelupesi membuat timnas Indonesia makin kental dengan nuansa sepak bola Eropa. Belum lagi ditambah dengan jajaran pelatih asal Belanda, mulai dari Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat hingga Jordi Cruijff yang baru saja resmi diperkenalkan ke publik sebagai penasehat taktik timnas Indonesia. Dan melihat segala perubahan yang ada, gak heran kalau Bahrain mengaku was-was dengan kekuatan baru timnas Indonesia. Bahkan sang pelatih Dragan Talajic menyebut laga 25 Maret merupakan laga Bahrain versus Belanda. Memang sih, dari rank FIFA, Indonesia masih kelihatan cupu banget. Tapi jika melihat kedalaman skuad saat ini, hal yang wajar kalau Indonesia kini menjadi salah satu tim paling diperhitungkan oleh tim-tim Asia, termasuk para calon lawan Indonesia di grup C babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak bisa dipungkiri, masuknya Kevin Dix, Ole Romani, hingga trio Enjoy benar-benar dianggap akan membuat kualitas timnas Indonesia naik. Sebab sebelum ini pun, tim Garuda udah punya pemain yang secara level kompetitif udah tinggi. Mungkin hanya masalah chemistry aja nih yang perlu dibangun. Dan kami yakin, kalau chemistry semua pemain udah saling terkoneksi, maka tim Garuda benar-benar akan jadi tim yang pede melawan siapapun. Meski begitu, kita juga harus sadar kalau kedalaman skuad timnas belum sebalance itu. Itulah kenapa PSSI masih akan terus berusaha menambah pemain baru, yang mana itu juga ditegaskan Pak Menpora saat rapat DPR kemarin soal proyek naturalisasi ini akan terus dilakukan. Nah, dari itu semua, paling enggak untuk saat ini kita patut lega dulu deh. Akhirnya Ole Romani dan 3 pemain lainnya sudah sah jadi WNI dan siap bertarung pada bulan Maret ini. Bahkan menurut sejumlah laporan, beberapa pemain timnas sudah mengaku tak sabar untuk terbang ke Sydney, Australia. Mereka ingin cepat-cepat menggelar latihan perdana bersama pelatih anyar dan sejumlah nama baru. Dan buat Kevin Dix sendiri, meski sempat mengalami cedera saat melawan Chelsea kemarin, namun dia kemungkinan sudah bisa main saat melawan Australia dan Bahrain. Jadi bagi timnas mania, jangan khawatir dan stop rasis kepada pemain yang sudah dianggap mencederai Kevin tersebut. Masa iya pemain-pemain kita terus-menerus memberikan klarifikasi yang dirasa kurang penting hanya karena jempol netizen yang tak bisa dikontrol? Kan gitu. Di sisi lain, melihat gimana manuver PSSI yang makin gila-gilaan membuat Bahrain diketahui tambah merasa jiper dengan sikon yang ada. Bagi Bahrain, apa yang dilakukan Indonesia benar-benar membuat mereka tambah takut main away ke sini. Sebab selain nantinya akan dapat tekanan dari supporter di GBK, Bahrain juga kemungkinan besar akan melawan timnas dengan komposisi yang jauh lebih kuat. Atas dasar itulah, mereka kabarnya masih terus berusaha melobi AFC agar perihal main di tempat netral. Namun, mereka juga kayaknya sadar kalau AFC sendiri sekarang cukup hati-hati dengan Indonesia, yang mana salah satu buktinya adalah soal wasit. Ya, ketika itu, di dalam pertemuannya dengan Sekjen dan Presiden AFC, Sekjen PSSI Yunus Nusi meminta pihak AFC untuk gak lagi menunjuk wasit dari regional yang sama dari salah satu tim yang bertanding. Ibaratnya yang main tim Arab, tapi wasitnya juga sama-sama dari Jazirah Arab. Dan setelah kemarin ada isu wasit Qatar yang akan memimpin laga Indonesia versus Jepang, pada akhirnya laga tersebut akan dipimpin oleh wasit asal Iran, yakni Boyadi Fartmouth. Sedangkan untuk laga melawan Arab Saudi akan dipimpin oleh wasit Lutfulin Rustam asal Uzbekistan. Sementara itu, pelatih Bahrain Dragan Talajic juga merasa pesimis ketika bermain di GBK pada 25 Maret mendatang. Alasannya jelas,
Karena Indonesia kini punya skuad yang lebih mewah, bahkan dia bilang kalau Bahrain bukan lawan timnas Indonesia, melainkan lawan Belanda. Melawan Indonesia setiap kali ada 2 atau 3 pemain baru dalam daftar. Sekarang ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 lagi dari Liga Belanda. Sepertinya kami akan bermain melawan Belanda. Tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan kami tidak takut, ungkap Dragan Talajic kepada Bahrain.fa. Bahrain makin kena mental dengan antusias fans Indonesia. Setelah resmi dijual kemarin, tiket pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain langsung ludes terjual. Itu berarti setidaknya ada 60 hingga 70 ribu Ultras Garuda yang siap memenuhi tribun GBK. Tak hanya memenuhi, mereka juga akan menyanyi, menampilkan koreo hingga mengganggu mental para pemain Bahrain. Itu dilakukan agar Bahrain tidak bisa bermain maksimal di lapangan. Momen inilah yang membuat pelatih Bahrain, yakni Dragan Talajic, memberikan sebuah pengakuan. Menurutnya, mental timnya sempat terganggu, namun saat ini dan beberapa hari ke depan, dirinya yakin jika timnya sudah siap melawan Indonesia. Secara mental, kami tidak kuat pada awalnya, tapi sekarang kami percaya diri secara mental. Kami memiliki kepercayaan diri, dan sekarang ceritanya akan berbeda dalam 4 pertandingan terakhir, kata Talajic dikutip dari CDN. Bahkan sejumlah fans Indonesia yang mengatasnamakan Ultras Garuda dan La Grande Indonesia sudah mempersiapkan koreo untuk pertandingan versus Bahrain di GBK nanti. Tentu ini akan menjadi daya tarik tersendiri, mengingat dalam beberapa bulan terakhir, Bahrain ini emang kayaknya suka cari masalah dengan Indonesia. Maka dari itu, gak heran kalau fans Indonesia cukup geram dan ingin melampiaskannya dengan cara yang lebih elegan. Pastor, bulan Ramadan menjadi tantangan tersendiri. Sementara soal bulan Ramadan akhirnya juga dibahas oleh Alex Pastor selaku asisten dari Patrick Kluivert. Menurutnya, itu bisa menjadi kekuatan tambahan para pemain karena mereka bakal semakin termotivasi di lapangan. Alex Pastor pun tak khawatir soal pemainnya yang berpuasa karena sebelumnya mereka sudah terbiasa melakukannya di bulan Ramadan tahun-tahun lalu. Kami memiliki satu protokol Ramadan, di mana orang-orang di sini tentu saja sudah akrab dengannya. Tapi mungkin kita punya wawasan lain yang belum disebutkan, atau apakah mereka memiliki wawasan yang belum diketahui. Tapi karena protokol Ramadan yang lebih baik, kami bisa memastikan bahwa itu dilakukan pemain lokal yang beragama Muslim. Jadi, mereka menjalankan Ramadan dan kami akan menghadapinya sebaik mungkin, ungkap Alex Pastor dalam podcastnya di Belanda. Ya, pada intinya semoga semua elemen bisa bersatu, terutama para pemain dan pelatih agar bisa menyesuaikan diri dengan cepat karena waktu yang begitu mepet. Semoga chemistry di lapangan langsung bisa terbentuk sehingga bisa amankan 6 poin di bulan Maret ini. Karena sekali lagi, jika Indonesia bisa amankan 6 atau 4 poin, maka peluang untuk lolos makin terbuka lebar. So, tetap semangat dan jangan pernah kasih kendor, oke?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.